Bab 8 sebentar lagi es balok akan cair. Dion kembali masuk ke dalam ruangan Ara saat pukul 8 malam dan Ara masih tidur dengan nyaman. Dion berjalan mendekati Ara dan membenarkan selimut yang sedikit berantakan. Dion merapikan anak rambut Ara yang terlihat berantakan di wajahnya. Ara hanya menggeliat dan setelah itu Dion duduk di kursi samping ranjang Ara. Dion menguap beberapa kali dan setelah itu ia tertidur di tumpuan tangannya. Pukul 12 malam Ara terbangun karena perutnya terasa berat dan sakit. Ara membuka matanya dan melihat ada lengan yang memeluk perutnya dan Ara melihat jika tangan tersebut milik Dion. Perlahan Ara memindahkan tangan Dion dari perutnya dan meletakkannya di atas ranjang. Kenapa dia tidur di sini? Ucap Ara dalam hati. Ara haus dan melihat gelas yang ada di atas nakas kosong. Ara mencoba mengubah posisinya dari berbaring menjadi duduk. Tetapi masih mau duduk tiba-tiba Dion terbangun. Ada apa? Tanya Dion dengan suara parau. Maaf mengganggu, ucap Ara. Kenapa kamu terbangun? Tanya Dion lagi. Haus, ucap Ara lirih. Kenapa gak bangunin aku? Petik 2. Dion berdiri untuk mengambilkan air minum dan memberikan pada Ara. Ara meminum air putih dan menghabiskannya. Tidurlah kembali. Karena besok siang kamu sudah boleh pulang, ucap Dion sambil meletakkan gelas di atas nakas. Aku gak mengantuk lagi, ucap Ara. Kak Dion aja yang tidur, lanjut Ara. Kamu juga harus tidur, jangan membantah, ucap Dion. Belum sempat mengucapkan sesuatu. Tiba-tiba Ara menguap dan cengengesan ke arah Dion. Cek, gitu kok gak ngantuk, ucap cetus Dion. Maaf, ucap Ara lirih. Dion memilih tidur di sofa yang tersedia di dalam ruangan Ara dan Dion membaringkan badannya di atas sofa. Dion langsung memejamkan mata karena ia benar-benar sangat mengantuk dan sedangkan Ara melihat Dion yang sudah tertidur lebih dulu. Mimpi indah ya, ucap Ara sambil tersenyum ke arah Dion. Makasih udah nemenin aku di sini. Kemudian Ara memejamkan matanya dan ia juga larut dalam tidurnya. Asteris. Pagi harinya pukul 7 pagi Dion bangun terlebih dulu dan melihat Ara masih tidur. Dion masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Tak berapa lama suster masuk ke dalam ruangan Ara dan bertepatan Ara juga bangun dari tidurnya. Selamat pagi Nona Ara, sapa suster. Selamat pagi sus, sapa balik Ara. Saya periksa dulu ya. Petik 2. Suster mengecek kondisi Ara dan setelah itu membantu Ara untuk duduk di kursi roda. Dion keluar dari kamar mandi sudah rapi dengan setelan baju kerjanya dan Ara terpesona dengan penampilan Dion. Mari saya bantu ke kamar mandi Nona Ara, ucap suster. Biar saya aja sus yang mengantarnya, ucap Dion. Tidak, biar suster aja, teriak Ara. Suster mendorong kursi roda masuk ke dalam kamar mandi dan Dion duduk di atas sofa sambil membuka ponselnya. Dion menelpon Ray untuk menanyakan jadwalnya hari ini. Dion. Apa jadwal saya hari ini Ray? Ray, pagi ini pukul 8 Anda harus meeting dengan klien dari perusahaan X Tuan Muda. Dion. Siangnya, Ray. Siangnya Anda harus meninjau langsung proyek yang ada di Jalan X Tuan Muda. Dion. Soal itu kau saja yang mengurusnya. Dan sekarang cepatlah jemput saya Sebelum Ray menjawab, Dion sudah mematikan panggilan teleponnya dan hal itu membuat Ray mendengus. Ara keluar dari kamar mandi dan suster pamit untuk pergi dulu untuk mengambil sarapan sekaligus obat Ara. Kak Dion mau ke kantor ya? Tanya Ara. Mau ke pantai, jawab ketus Dion. Bisa ngelawak juga, ucap lirih Ara. Aku bisa mendengarnya, ucap Dion. Tak berapa lama suster kembali masuk ke dalam ruangan dan meletakkan nampan di atas nakas. Dion mengambil sarapan Ara dan menyuapi Ara dengan telaten. Tok-tok, ceklek. Ray masuk ke dalam ruangan dan melihat pemandangan yang menurutnya sangat indah dipandang. Karena saat ini Dion dan Ara benar-benar terlihat seperti suami istri sungguhan. Selamat pagi Tuan Muda dan Nona Muda, sapa Ray. Selamat pagi Ray, balas Ara sambil tersenyum ke arah Ray. Tunggu di sana Ray, perintah Dion sambil menunjuk sofa. Baik Tuan Muda,
Ray berjalan menuju sofa. Dion kembali menyuapi Ara dan setelah itu membantu Ara untuk minum obat. Sekarang kamu ingin ngapain? Tanya Dion dengan lembut. Aku ingin berbaring saja di ranjang. Jawab Ara sambil berdiri. Dengan sigap Dion menggendong tubuh Ara dan meletakkannya di atas ranjang. Ara dan Ray kaget dengan yang dilakukan oleh Dion. Setelah menaruh badan Ara, Dion menyelimuti kaki Ara. Aku ke kantor dulu dan nanti siang aku akan menjemputmu untuk pulang ke rumah, ucap Dion. Ara hanya menganggukkan kepalanya dan Dion mengajak Ray untuk segera pergi. Karena sudah hampir pukul 7:30. Kak Dion, panggil Ara saat Dion hendak membuka pintu. Ada apa? Dion menoleh ke arah Ara. Hati-hati ya. Ara tersenyum manis ke arah Dion. Hati Dion seperti berbunga-bunga dan Dion hanya membalasnya dengan senyumannya lalu keluar dari ruangan rawat Ara. Asteris AAA. Manis banget sih senyumnya, ucap Ara dalam hati. Baru kali ini dia tersenyum seperti itu. Sedangkan Dion di perjalanan masih tersenyum karena bahagia telah diberikan senyuman oleh Ara. Ray yang melihatnya ikutan senang karena sepertinya Dion mulai membuka hatinya untuk Ara. Sesampainya di perusahaan Dion masuk terlebih dulu ke dalam gedung dan Ray memarkirkan mobil di parkiran khusus. Ray mengirim pesan pada Ara dan setelah itu segera berjalan masuk ke dalam gedung untuk menyusul Dion. Ray, es balok sebentar lagi akan cair nona muda. Selamat. Asteris. Ara hanya membaca pesan dari Ray dengan tersenyum dan tidak membalasnya. Ara memegang jantungnya yang berdetak ketika ia mengingat senyuman manis yang diberikan oleh Dion pagi tadi untuk dirinya. Sudah seminggu Ara keluar dari rumah sakit dan untuk sementara Ara harus memakai kursi roda karena kakinya masih belum sembuh. Selama seminggu itu Ara dan Dion terlihat sudah sangat akrab. Bahkan dengan telaten Dion merawat Ara. Papa Dion yang masih berlibur mendengar kabar itu sangat bahagia karena tujuannya berlibur ya agar mereka berdua punya banyak waktu dan semakin akrab. Hari ini adalah hari pertama Alura masuk kuliah setelah libur panjang karena kecelakaan. Sebenarnya Dion menyarankan untuk Ara kuliah online. Tetapi Ara tidak mau dengan alasan dia jenuh jika seharian ada di dalam rumah. Jadi Dion terpaksa menyetujuinya dengan syarat berangkat dan pulang harus bersama Dion atau Ray saat Dion sibuk tidak bisa menjemputnya ataupun mengantarnya kuliah. Ara menyetujuinya karena kini Ara mulai nyaman bersama Dion tapi sebatas kakak adik aja sesuai perjanjian awal mereka berdua. Ray menunggu kedua majikannya di depan rumah dan tak berapa lama mereka berdua keluar dari rumah. Ray, kamu lipat kursi rodanya dan masukkan ke dalam bagasi. Perintah Dion sambil menggendong tubuh Ara. Baik tuan muda, ucap Ray. Setelah mendudukkan Ara di dalam jok mobil bagian belakang, Dion juga duduk di samping Ara. Kemudian Ray masuk ke dalam mobil dan segera mengemudikan mobilnya menuju kampus Ara. Nanti kamu pulang pukul berapa? Tanya Dion pada Ara. Aku belum tahu kak. Soalnya kata temanku jadwalnya minggu ini diganti. Jawab Ara. Nanti kabarin pulangmu pukul berapa. Iya kak. Kemudian di dalam mobil sunyi tak ada suara di antara mereka bertiga. Karena saat ini Dion sibuk dengan layar laptopnya dan Ray sedang fokus mengendarai mobil. Kurang lebih sekitar 30 menit mereka sampai di depan kampus dan saat mobil memasuki halaman kampus banyak para mahasiswa dan mahasiswa yang memandang ke arah mobil. Mobil berhenti. Ray turun lebih dulu dan mengambil kursi roda yang ada di dalam bagasi lalu menaruhnya di samping mobil. Dion turun dari mobil dan segera menggendong tubuh Ara dan meletakkannya di kursi roda. Saat Dion turun dari mobil tadi, banyak para mahasiswi yang terpesona dengan parasnya. Cakep banget. Petik 2. Jodoh gue itu. Petik 2. Ya Tuhan apakah dia jodohku. Petik 2. Masih banyak sekali pujian-pujian dari para mahasiswi untuk Dion. Saat Dion hendak mendorong kursi roda Ara, tiba-tiba kedua teman Ara menghampiri. Ara, teriak kedua temannya. Dina. Tina. Petik 2. Kedua temannya memeluk Ara dan Ara membalas pelukan kedua temannya. Kita kangen banget sama kamu Ra, ucap Dina. Iya Ra,
ucap Tina. Aku juga kangen sama kalian. Mim. Dion berdehem. Aku ke dalam dulu ya kak. Pamit Ara. Biar aku antar sampai kelas, ucap Dion. Tidak perlu kak. Sudah ada kedua temanku. Tolak Ara. Baiklah. Makasih udah nganterin aku kak. Ucap Ara sambil tersenyum. Makasih juga ya buat kamu Ray. Ara tersenyum pada Ray. Sebelum Ray menjawabnya, Dion langsung menyuruh Ara untuk segera masuk ke kelas. Cepat masuk sana, perintah Dion. Iya. Ayo Dintin. Ajak Ara pada kedua temannya. Setelah Ara pergi, Dion masuk ke dalam mobil lebih dulu dan Ray juga ikut masuk ke dalam mobil lalu mengendari mobil. Kau ingin mati Ray, ucap Dion dengan tegas. Tidak tuan muda, ucap Ray. Jika tidak, jagalah lisanmu dan matamu. Petik 2. Iya tuan muda. Saya minta maaf. Kemudian Dion fokus pada layar laptop yang ada di pangkuannya dan Ray meliriknya sekilas dari kaca spion depan. Ingat Ray. Jaga lisanmu dan matamu saat berada di depan nona muda. Ucap Ray dalam hati. Seharusnya tuan muda bicara seperti itu. Bucinnya tambah jadi berkali-kali lipat. Di dalam kelas banyak teman Ara yang menanyakan kondisi Ara saat ini dan banyak juga yang khawatir saat mendengar Ara kecelakaan. Sebenarnya mereka ingin menjenguk Ara. Tetapi Tina dan Dina melarangnya dengan alasan Ara tidak boleh diganggu. Sambil menunggu dosen datang, Ara ngobrol dengan kedua sahabatnya. Ra, kelihatannya kamu dan om kamu itu terlihat akrab ya? Tanya Dina. Kok om sih? Itu kan kakak Ara. Ledek Tina. Ih, kalian suka sekali menggodaku. Ucap Ara. Gimana Ra? Apa hubungan kalian berdua jauh lebih baik? Tanya Tina. Iya Ra gimana? Kita penasaran. Ucap Dina. Seperti yang kalian lihat tadi. Kalau Kak Dion sikapnya ke aku lebih lembut sekarang. Jawab Ara sambil membayangkan Dion saat bersamanya. Tapi wajahnya masih dingin gitu Ra tadi. Ucap Tina. Yaelah Tin, orangnya dingin sama semua orang terkecuali Ara, ucap Dina. Benar kata Dina Tin. Saat hanya berdua sikapnya sangat lembut dan banyak senyumnya, ucap Ara. Kelihatannya ada yang mulai jatuh cinta nih, ledek Dina. Cie Ara, ledek Tina. Seketika wajah Ara memerah dan Ara menahan senyumnya. Apa-apaan sih kalian berdua? Ucap Ara. Tuh pipinya merah tuh. Tunjuk Tina pada kedua pipi Ara. Enggak kok, Ara memegang kedua pipinya yang terasa panas. Lalu Tina dan Dina tertawa bersama karena melihat Ara yang cemberut. Dan tak lama kemudian dosen masuk ke kelas. Lalu Tina dan Dina kembali ke bangkunya masing-masing. Jam kuliah berlangsung selama 2 jam dan selesainya jam kuliah pertama. Ara bersama kedua temannya menuju kantin. Sesampainya di kantin mereka memesan makanan dan minuman. Sambil menunggu pesanan mereka datang, mereka ngobrol bersama. Ra, nanti kamu pulang juga dijemput sama suamimu? Tanya Dina. SSSTTT, jangan keras-keras nanti ada yang dengar, ucap Ara lirih. Kamu nih Din, direm dikit napa tuh mulut? Celetuk Tina. Emang mulutku mobil yang harus ada remnya. Petik 2. Sudah-sudah kalian malah berantem. Ucap Ara. Maaf Ra. Kamu nanti dijemput ya Ra? Tanya Dina lagi. Iya. Aku gak boleh pulang sendirian. Jawab Ara. Kalau pulang sama kita boleh gak Ra? Tanya Tina dan diangguki oleh Dina. Emang kalian mau boncengin aku dengan keadaan kakiku begini? Ucap Ara cemberut. Kita bercanda Ara, ucap Tina. Lalu mereka bertiga tertawa bersama dan setelah itu pesanan mereka datang. Mereka menikmati makan bersama sambil ngobrol dan sesekali tertawa bersama. Begitulah mereka jika sudah bersama. Ngobrol terus gak ada habisnya dan yang jadi bahan ejekan ya Tina pastinya. Selesai makan mereka bertiga kembali ke kelas. Karena masih ada jam kuliah satu lagi dan setelah itu jam kuliah habis. Ara belum memberi kabar Dion. Karena selesai jam kuliah terakhir Ara masih ingin berkunjung ke perpustakaan untuk mencari buku.